Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh berkah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur tidak terlalu kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam, karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin memusuhi agama ini, tapi dengan rahmat karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku, umatku, umatku. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Sehingga menit banter, kalau dengan ke utangi lunas, nggak ada utang ini kayaknya ya. Yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kesempatan yang mulia hari ini. Hari ini kita akan bicara bagaimana menyiapkan di anak-anak kita menjadi pribadi yang bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Sebelumnya yang sudah pernah ketemu saya, boleh angkat tangan? Oh, sedikit ya ternyata ya. Ya. Gimana Ibu? Oh, Aisyah Hanusari. Masih Romanto. Saya tahu Dokter Gamal SMA 3. Masya Allah. Ar-Rahman. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit membahas ya bagaimana Bapak Ibu tadi menyiapkan tersebut. Yang pertama saya mungkin mau sedikit sharing, tadi sempat diceritakan ya. Jadi waktu saya dulu SD, bapak saya sudah bilang, Gamal nanti SMP masuk SMP 3 Malang. Nah ini di kepala saya Bapak Ibu ya, itu mikirnya gimana masuk di SMP 3 Malang. Alhamdulillah saya diterima nomor 371 ya, dari 377 gitu, peringkat 7 dari bawah. Itu orang tua saya syukuran nasi kuning buat satu RT ya. Dan dari SMP 3 bapak saya sudah bilang, nanti SMA masuk SMA 3 Malang. Dan dulu kan sebelum ada zonasi seperti itu ya, anak SMA pingin ke 314. Alhamdulillah saya diterima di SMA 3 kemudian. Dan setelah itu, dan yang susahnya di sini dari SMA 3 mau ke kedokteran Brawijaya. Di sekolah saya biasanya cuma satu siswa setiap tahun di SMA 3 Malang yang diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Karena saya ingin sekali saya jaga supaya saya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Tadi saya nggak pernah paling cepat, hari itu saya sedang sakit, tapi karena ingin sekali masuk kedokteran, saya bersyukur akhirnya saya bisa lari paling cepat ketika itu, dan alhamdulillah diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Nah kunci yang pertama mau saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana orang tua ya itu punya mindset yang tepat buat yang ditanamkan kepada anak-anak. Penting nggak anak-anak sekolah tinggi Ibu? Penting ya, ini penelitian. Next slide. Ini semakin tinggi tingkat pendidikan anak cucu ibu-ibu, semakin tinggi rata-rata pendapatan di kemudian hari dan semakin kecil angka penganggurannya. Jadi jihadnya orang tua itu ya salah satunya ada jihad pendidikan. Dan waktu tadi saya cerita itu bapak saya sampai jual tanahnya Bapak, supaya saya anaknya bisa lanjut kuliah di kedokteran. Dan saya alhamdulillah bersyukur kemudian melalui titik awal itu ya, akhirnya waktu kuliah saya diundang makan malam 2 kali oleh Raja Charles di istana Buckingham, lalu diberi beasiswa 1 year mentoring di kampus terbaik di dunia, dan pulang dapat sangu ya, modal dari kerajaan Inggris langsung Bapak Ibu ya. Lalu presiden Rusia siapa? Putin. Nah saya bersyukur juga diundang langsung eksklusif ngetes sama presiden Rusia Vladimir Putin, dan beliau memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Dari ini semua Bapak Ibu ya, poin pertama yang mungkin saya mau sampaikan adalah tadi ya, bagaimana kita betul-betul menyiapkan ya. Kalau saya mungkin bapak saya nggak jual tanahnya ya, atau saya nggak bisa melanjutkan kuliah, mungkin saya belum tentu bisa bertemu ya dengan tokoh-tokoh dunia tersebut. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah persisten dan konsisten. Jadi saya bersyukur setelah diundang tokoh-tokoh dunia tersebut, semakin banyak negara mengundang kami berbagi inspirasi. Salah satu puncaknya saya diundang berbagi inspirasi di Stadion Piala Dunia ketika itu. Jadi ini bukan nari atau nyanyi ya, jangan salah ibu-ibu ya. Ini diminta berbagi inspirasi di hadapan puluhan ribu pemuda ketika itu.
Dan alhamdulillah sekarang lebih dari 25 negara ya sudah memberikan kesempatan kami berbagi inspirasi. Jadi kalau sekarang lagi tren dekengan pusat ya, saya dekengan internasional nih Bapak Ibu ya, karena disupport langsung oleh tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Dan kalau orang lihat yang saya capai, orang mungkin bilang enak dokter Gamal. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu. Jadi sebelum duduk dengan tokoh-tokoh dunia itu, saya ngunjungin puluhan negara. Di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang saya belum datangi. Kan nggak ada yang pengen liburan ke Laos, Kamboja kan ya. Itu saya datangin Bapak Ibu. Bahkan di benua Amerika itu Amerika Serikat, Peru, Meksiko ya, dan berbagai negara di Eropa dan lain sebagainya. Nah, yang itu pentingnya pendidikan ya. Pendidikan itu akan menjadi eskalator buat anak-anak kita untuk dia mampu sampai ke level yang lebih tinggi, mendapatkan sumber daya yang lebih tinggi, mendapatkan rezeki yang lebih besar dan peluang yang lebih baik ya. Dan oleh karena itu kemudian kami bersyukur ya, berbagai negara memberikan apresiasi dan dukungan ya. Ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, aja dulu ya. Ini waktu di Peru dan di Jerman ya. Oke, lower the sound sih. Mau tahu cara instan cepatnya anak-anak meraih ini? Ya ada ya. Ya. Iya, anak-anak kita harus merasakan ketidaknyamanan. Ya, next slide. Jadi kenyamanan itu membunuh. Itu yang saya ingat. Kalau anak-anak kita terbiasa nyaman, mungkin sering dengar generasi stroberi ya. Suka segala sesuatu instan, tergantung teknologi dan sangat rapuh mentalnya. Kenapa? Karena terbiasa pada kenyamanan. Nah, oleh karena itu sebelum masuk ke melatih ketidaknyamanan, kita masih fokus yang pertama, pendidikan itu penting. Tantangan kita sekarang bukan hanya mikir pendidikan anak-anak kita, tapi juga umat ya. Bagaimana tetangga kita, jamaah masjid, remaja masjid ini bisa sekolah punya kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu setahun terakhir kami buat program namanya Malang Cerdas untuk bantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpi. Program unggulan kita yang pertama adalah beasiswa Malang Cerdas. Alhamdulillah per hari ini kita sudah memberikan 503 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya. Jadi banyak adik-adik yang kuliah gratis di Brawijaya, UM, ITS, Unmer, ABM ya, melalui beasiswa Malang Cerdas. Nah ini adik-adik yang sekarang kuliah melalui beasiswa yang kami hadirkan. Saya Ahmad Mukasmanti menerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Iman Inisiasi, saya menerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Iksan Tasrik, salah satu award di beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Agus Firmanto, menerima beasiswa Malang. Beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Setelah saya menginap pendidikan SMK, saya memutuskan untuk diam selama 2 tahun. Karena ada beberapa keterbatasan, sehingga saya belum bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya tahun Cerdas sudah bersama tetangga saya yang memperkenalkan saya tentang Malang Cerdas ini, saya mencari tahu Malang Cerdas. Dari situ saya mengikuti seksi beasiswa ini. Alhamdulillah saya dapat menerima beasiswa dari Malang Cerdas ini. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan beliau menawarkan untuk saya yang mengikuti proses seleksi beasiswa. Jadi setelah saya melalui rangkaian seleksi, kesenggol lagi. Enggak, itu kabelnya itu perlu diperapatin aja, nggak boleh dilewati. Oke, nah itu program kami yang pertama dan kita sekarang menyiapkan 1000 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya. Kita sedang mencari 1000 anak asuh untuk berkesempatan melanjutkan kuliah yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Dan program kita yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi setahun ini saya sudah mengunjungi 234 sekolah Semalang Raya. Semua SMA negeri Kabupaten Malang sudah saya kunjungi. Separuh SMA, SMK negeri swasta Kota Batu sudah saya kunjungi juga. Termasuk dari 200 SD negeri di Kota Malang ya. 70 sudah kami kunjungi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu saya ke Inggris, Rusia, Jerman, Amerika, sekarang itu ke Kalipare, Kromengan, Donomulyo ya. Dulu wangi-wangi gitu, sekarang balseman koyoan ya. Kalau orang dengar 503 beasiswa yang kami hadirkan atau 234 sekolah yang saya kunjungi mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim
butuh perjuangan luar biasa. Kadang kami berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari. Sampai kita punya prinsip, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang dimiliki anak-anak kita, dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak kita dengan pencapaian. Jadi itu yang pertama, pendidikan ya. Itu kunci penting untuk menyiapkan. Dan ibu-ibu semua di sini ya, bapak-bapak itu punya peran besar di situ. Kenapa? Salah satu contoh idola saya yang Habibie ya. Beliau dipanggil Mr. Crack ya, karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat ya. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Jadi bahkan yang Habibie waktu itu cerita bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, adalah lulusan terbaik SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki berhasil ada istri yang cerewet ya ibu ya. Jadi great leader start at home. Apa yang kita bahas tadi, kita mulai implementasi di rumah-rumah kita. Pastikan di rumah-rumah kita, anak-anak kita mendapatkan kesempatan terbaik yang dia bisa hadirkan, yang dia bisa raih. Dan contohnya lagi siapa? Penemu lampu ini. Ini contoh nyata bagaimana seorang ibu punya peran besar untuk anak-anaknya. Siapa namanya penemu lampu? Thomas, bukan Philips ya. Philips merek ibu bisa beli di Indomaret ya. Thomas Alva Edison dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba. Sampai suatu ketika dia menemukan lampu, kemudian ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Jadi bayangkan, ibu sehebat apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Nah itu ada namanya Pygmalion Effect Bapak Ibu. Jadi begini, next slide ya. Just next slide ya. Okay. Next slide please. You can help me. Oke, jadi Pygmalion Effect itu begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi. Misal, anak-anak mau yakin sama kemampuannya, dia ingin masuk kampus terbaik di Timur Tengah, di Madinah mungkin, atau kampus terbaik di dunia, Harvard, MIT, Stanford, Cambridge ya. Saat target tinggi, kebiasaan dia berubah ya, hafalannya cuma 2-3 juz dia naikin sampai 20, 30, 40, 50, 60 juz gitu ya. 30 juznya taksir gitu ya. Jadi saat bahasa Inggrisnya dia cuma 60, karena dia mau masuk Oxford itu TOEFL IBT 110 butuhnya. Dia naikin sampai 100. Even dia bisa berhasil, bisa gagal, bisa mencapai. Tapi target yang tinggi itu akan merubah kebiasaan anak. Dan banyak penelitian, anak-anak yang mau masuk Harvard, walaupun dia gagal ya, itu membuat dia leverage kemampuannya. Misal sebelum mau masuk Harvard, TOEFL 60. Begitu mau masuk Harvard, TOEFL dia 100. Tapi dia gagal masuk Harvard, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya bisa meningkat signifikan. Dan itu mempengaruhi hasil. Dan itu yang pertama tadi berikan. Yang kedua, yang tidak kalah penting ya, itu adalah persisten, konsisten. Jadi harus mau ngetu ya. Mau ngetu ini penting. Contoh ketika tadi saya mengunjungi sekolah Bapak, saya buat malang cerdas, saya persisten, konsisten. Ketika tadi SMP, SD, persisten, konsisten gimana masuk SMP 3. Ketika SMP, persisten, konsisten gimana SMA 3. Ketika SMA, persisten, konsisten. Sederhananya apa? Ngetu, punya target jangka pendek ya, setahun 2 tahun, lalu fokus, determinasi tinggi. Mengerahkan semua waktu, tenaga, pikiran yang dimiliki untuk mencapainya. Nah akhirnya kami bisa menghadirkan banyak beasiswa, 500 lebih, bahkan kita bisa mengunjungi ratusan sekolah. Sama ketika mau keliling dunia tadi dapat dukungan internasional. Orang cuma lihat Inggris, Charles, Putin, John Kerry, Putri Mahkota Denmark yang undang saya dan lain sebagainya. Tapi di situ diawali oleh apa? Persisten, konsisten. Ya, mengunjungi berbagai negara, aktif di berbagai organisasi di internasional. Nah ini contoh 2 orang yang menerapkan ini persisten, konsisten ya. CR7, Mr. Huda and Jamid. Jadi CR7 ini termasuk pesepak bola pendukung Palestina. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali,
Dan apa yang dia katakan? I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. In my mind, I always the best. Pikiran saya adalah yang terbaik. Dia mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari siapa kita belajar. Never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi next. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses the vision, pursue. Yang kedua, Elon Musk. Elon Musk ini pun kemarin ketika Palestina dihentikan akses internet ya, beliau mau mengirim perusahaannya untuk bisa memberikan akses internet di Gaza ketika itu. Jadi Elon Musk ini jual PayPal, kalau Bapak pernah pakai untuk transfer luar negeri, lalu dia punya banyak uang, dia berpikir apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia berpikir, manusia harus menjadi spesies di banyak planet. Akhirnya dia buat perusahaan roket luar angkasa pertama terbesar di dunia namanya SpaceX. Dia berpikir, manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan mobil listrik namanya Tesla ya. And you can jump it ya. Oke. Jadi, jump in the middle. Apa yang dikatakan lower the sound? Apa yang dikatakan Elon Musk, Bapak Ibu? Bukan lagi work hard, bukan lagi kerja keras, tapi work super hard, kerja super keras. High pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi. Work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar. You have idea, kita punya ide, anak-anak kita juga punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi ide mereka and attracting other people to help you work on your idea, dan menarik orang lain untuk membantu anak kita mewujudkan ide mereka. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Next slide. Oke, jadi yang kedua Bapak Ibu, persisten, konsisten, harus mau getu soroh kerja keras ya. Jangan kikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang-orang hebat yang gagal, dan saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Seperti kita makan bakso kan. Makan tahunya dulu apa pentol dulu? Tahu ya, kepingin yang enak di akhir. Nah, jadi ketika saya dulu kecil, mungkin sering anak-anak itu main PlayStation, DVD player ya. Dulu nonton kan DVD player, Bapak ingat ya. Itu bapak saya nggak mau belikan. Saya kalau mau main PlayStation ya, nunggu liburan sekolah ke rumahnya sepupu saya. Baru itu saya bisa main. HP, waktu SMA di kelas saya kelas akselerasi 14 orang. Yang nggak punya HP cuma 2 orang Bapak Ibu. Saya sama satu kawan saya namanya Mas Bagus, anak profesor di UN. Ketika kuliah Nyun Pangapunten ya, SMA kuliah, bapak saya tuh usahanya suruh jual beli mobil. Tapi saya suruh naik angkot ke sekolah Bapak Ibu. Kuliah pun naik motor gitu, naik angkot ya. Padahal saya ingat waktu sampai sekolah, lihat teman bawa sepeda motor Ninja Satria gitu kan, namanya anak Cooper dulu kan. Tapi ini, jadi bapak saya tapi buat pendidikan, bapak saya Masya Allah, beliau berikan yang terbaik yang beliau bisa. Saya ingin belajar bahasa Inggris, beliau cari tempat belajar bahasa Inggris paling bagus di Malang Raya. Waktu saya mau sekolah, beliau telepon kepala dinas langsung. Sekolah ini bagaimana? Sekolah ini bagaimana? Mana yang paling bagus buat anak saya? Jadi apa yang mau saya sampaikan? Orang tua itu bukan memberikan apa yang anak inginkan, tapi berikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Nah, itu poin yang kedua ya dalam konteks persisten dan konsisten. You can continue ya, next slide. Next again. One more. Next slide. Next. Nah, ini berhasil apa gagal Ibu kira-kira? Ini gagal sebetulnya ya. Next time buat gagal di sini panjang. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand, menang di Thailand ke Asia Tenggara, menang di Asia Tenggara baru ke Amerika. 20 besar menang sampai tahap prafinal. Di sana di voting, saya dapat vote suara tertinggi tapi nggak dipilih, curi-curi pilih yang lain. Next slide. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat, tapi nggak dapat penghargaan utama. Tapi karena kegagalan di sini di tahun yang sama, saya dapat dukungan dari Jepang, Jerman, dan berbagai negara lain. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Success is going from failure to failure without loss of spirit. Nanti mungkin anak kita menghadapi tantangan kegagalan ini. Pernah nggak kita dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah ya? Bayangkan nanti anak kita mungkin menghadapi hinaan yang lebih pedas.
Pernah tidak kita mendapatkan tekanan yang keras? Dan pernah kan? Nanti anak kita mungkin menghadapi tekanan yang lebih keras, atau pernah kita mungkin menanggung beban yang luar biasa berat, tugas beban. Nanti mungkin anak kita menghadapi, menanggung ya beban-beban yang lebih berat. Nah, gimana menyiapkan jadi anak-anak pribadi yang tangguh? Ini pesan saya sampaikan ke anak-anak. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas, Mbak, ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau anak-anak ibu-ibu sudah berhasil keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang akan tanya, Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak kita bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah, silam lihatnya, gitu ya, Bu ya. Oke, dan one of the best ya, role model yang bisa dijadikan contoh buat anak-anak kita adalah kisah pemuda ini yang no, don't go up, not go down. After Elon Musk, you can find Elon Musk. Okay, go down again. Okay, down again. Okay, that's one. Okay, you can find. Kita saksikan sejenak. Yes, you can play it. And the sound, Jiffy. Sound. Microphone. Give microphone. But lower the sound. Jadi kisah ini luar biasa, Bapak. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi oleh 3 sisi lautan, Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan Selat Tandul. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Yazid I, Sultan Murad II, mereka semua mencoba, tapi gagal. Lahirlah seorang anak, namanya Muhammad. Beliau menancapkan, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Nomor disebut. Lalu beliau rekrut 40.000 anak. Dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut Janisarias pasukannya. Dan untuk merontokkan dari Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya, 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja. Kita pulang saja dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kunci menang Konstantinopel, karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya, beliau memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosphorus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ustuna di dalam kitabnya Utsmani Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui seorang pemuda berusia 23 tahun. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang anak muda berusia 23 tahun menaklukkan sebuah peradaban besar
bertahan 52 hari perang, dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan. Keesokan harinya dia kumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Tidak satu pun pasukannya. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Di situ kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita mau anak kita menjadi pribadi yang kokoh dan punya pengaruh besar di kemudian hari, kita harus membangun keseimbangan antara intelektualitas dengan spiritualitas. Dan kalau ada orang mencapai sesuatu, jangan cuma lihat orangnya, lihat siapa orang tuanya Bapak Ibu ya. You can my parents. Jadi ibu saya masya Allah sekali kalau saya bercerita itu. Kalau saya berangkat dari rumah saya cium tangan ibu saya, apa yang dilakukan? Oh, beliau angkat tangannya depan pintu, angkat ya. Beliau mau di dapur, mau sedang ngurus pekerjaan rumah, kalau saya berangkat, diangkat tangannya, berdoa dulu sama Allah. Bahkan kadang saya suruh duduk dulu, gak mau. Mami doakan dulu, selesai saya doakan, baru saya dipersilakan berangkat. Itu dilakukan oleh ibu saya ya, bertahun-tahun. Bahkan kalau saya mau ujian, mau presentasi penting ya, ibu saya tanya, Gamal, nanti kamu ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Jadi ketika saya di Inggris ya, itu jam 1 malam di Indonesia. Saya presentasi bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Cuma dipilih satu orang untuk mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris. Karena ibu saya bilang seperti itu, apa yang terjadi? Saya punya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Dan satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu yang berbakti pada orang tua. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, kita itu punya tanggung jawab yang menurut saya. Bagaimana dari rumah-rumah kita itu lahir nanti besar anak-anak yang menampilkan keindahan Islam lewat karya dan prestasi. Pernah seorang ulama dakwah ke Eropa. Dari Eropa ulama ini kembali ke Timur Tengah. Karena muridnya di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget Bapak Ibu. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, sandalnya depan masjid hilang ya. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Oke, and last spiritualitas Bapak Ibu. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah untuk masyarakat Indonesia. Mari kita saksikan. Juga digantikan video. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Jadi kalau kita renungkan dalam-dalam, orang yang paling cerdas itu orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Jadi begini, Umar bin Abdul Aziz Bapak Ibu, itu pernah di akhir hayatnya, beliau mengatakan apa? Saya memiliki jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai pada satu kedudukan, melainkan jiwa ini menginginkan kedudukan di atasnya. Dan sekarang jiwa ini sudah sampai pada satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan di atasnya. Saat itu beliau menjadi khalifah yang menguasai Jazirah Arab. Dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang lebih tinggi dari khalifah ini, yaitu surga. Maksud saya apa?
Jadi dalam konteks ini, anak-anak itu tadi boleh didorong berprestasi. Jadilah anak-anak mungkin sehebat mungkin, sekaya mungkin, seberpengaruh mungkin ya, seberprestasi mungkin. Tapi bagaimana dia punya orientasi menjadikan itu sebagai sarana dia mendapatkan amal sebanyak-banyaknya, memberikan hikmat semaksimal mungkin. Saya sering jengkel kalau ada yang ceramah gitu ya, jangan banyak-banyak duit, jangan kaya-kaya, nanti hisapnya berat ya, gitu ya. Udah, jadi itu saya pengen ambil sepatu, pengen saya lempar, Pak. Benar ya. Bayangkan kalau anak-anak kita tidak ditanamkan insting untuk punya pengaruh yang besar atau punya manfaat yang besar ya, generasi kita akan diinjak-injak. Ketika dia bersaing di luar sana, dia bersaing dengan orang lain mungkin yang bukan mungkin memiliki ya semangat keislaman yang baik, ya, dia akan direndahkan di luar sana. Tapi ketika anak-anak kita menjadi pribadi yang kokoh, punya kemampuan intelektual yang baik, punya kepemimpinan yang kuat, lalu dia mampu mengeksekusi ya semua ide gagasannya dengan kuat, akhirnya dia akan menjadi pribadi muslim yang tangguh, yang kuat, yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Nah di sini menurut saya mindset yang penting ditanamkan ke anak. Dan last but not least ya Bapak Ibu semua, orang sering tanya sama saya, Kamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia, Raja Charles, Putin, ya, John Kerry dan tokoh-tokoh dunia lain? Satu hal yang saya yakini Bapak Ibu, Allahu latifun ibadi, Allah itu maha lembut kepada hamba. Saya sama seperti dengan Bapak Ibu, saya lahir di rumah sakit Siti Miriam Melawang, tinggal di Purwodadi di Blimbing ya. Jadi walaupun wajah saya blasteran, kalau sakit kromo segedik-segedik nih Bapak Ibu ya. Apa tapi hikmahnya? Kita tinggal mungkin jauh dari dunia ibu kota ini. Ya kita lakukan. Yang anak-anak kita lakukan. Mungkin kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita. Dan keberkahan itu kuncinya. Keberkahan itu melampaui generasi. Saya 2 bulan lalu keliling ke banyak pondok di Indonesia ya. Salah satunya saya mampir ke pondok di Jawa Tengah. Ihsanul Fikri namanya, dia sudah punya ribuan pendirinya, ketemu saya sudah berusia hampir 80 tahun. Apa yang beliau katakan? Saya ini sudah punya santri banyak dokter Kamal. Saya pelajari. Yang di sekolah hafalannya itu bagus, berprestasi sekali. Satu, orang tuanya punya amal ibadah khusus. Orang tuanya jaga ibadahnya, doakan anaknya terus. Kedua, orang tuanya bersihkan hatinya dari sifat iri, dengki, ya. Lalu tidak menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Dan ini firm, kalau kita lihat tadi Umar bin Abdul Aziz, itu lahir dari seorang kakek nenek ya, yang waktu mungkin Bapak Ibu tahu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang gadis yang tidak mau mencampurkan air dengan susu kan, yang dinikahkan dengan anaknya Asim, ya, lahirlah 2 generasi kemudian Umar bin Abdul Aziz. Atau mungkin kita ingat seorang pemuda yang makan buah bukan miliknya kan, dia telusuri sungai, lalu dihukum bekerja di kebun 1 bulan menikah anak perempuannya. Kisahnya nggak berakhir sampai di sana. Back saja, don't moving the slide-nya. Jadi dari mereka lahirlah seorang anak yang bayangkan ya, menjadi rujukan umat di usia muda, bahkan suatu ketika dewasa memberikan ceramah. Siang bolong di bulan puasa minum, bingung jamaahnya. Ini ulama besar bulan puasa siang-siang kok minum, apa jawabannya? Saya belum balik, jadi saya belum wajib berpuasa ya. Bayangkan orang tua sehebat apa yang akhirnya melahirkan membesarkan anak. Bahkan ketika dibaca sejarahnya ketika masih bayi ini menangis ya. Jadi ibunya pergi ke pasar, bayi ini dititipkan di tetangganya. Karena menangis sama tetangganya disusui. Begitu pulang sama ibunya diangkat kakinya, dimuntahkan. Karena beliau khawatir ada hal yang subhat yang tercampur ke anaknya. Jadi keberkahan itu melampaui generasi. Atau kita ingat kisahnya Umar bin Abdul Aziz kan, atau Utsman bin Affan ya, membeli sebuah sumur, dari sumur itu membeli sebuah ladang, ditanami 1550 pohon kurma, berkembang terus sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakafnya. Bayangkan ya. Dan baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi ya, dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Jadi keberkahan itu melampaui generasi anak-anak kita. Akhir kata Bapak Ibu semua, bayangkan kalau anak kita bangun jam 3 pagi setiap hari ya, sholat malam, selesai sholat subuh dia zikir, olahraga, makan makanan sehat, nggak pakai MSG ya.
Lalu dia belajar keras sampai dia raih cita-citanya. Begitu meraih cita-citanya, dia bekerja keras hingga bisa membantu puluhan ribu orang, bahkan menginspirasi puluhan juta orang. Bahagia enggak Ibu-ibu? Bahagia sekali ya. Nah, kita mulai menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Dan masa anak-anak kita sekarang ini pada matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Inilah hidupmu dalam karyamu. Satu ayat yang bisa. Itu dari saya Bapak Ibu. Saya tutup dengan pantun dijawab cakep ya. Oh iya. Aja. Bu Ikhwanti yang perhatian dan baik. Cakep. Mas Huda yang ganteng dan gagah. Cakep. Mari menjadi orang tua terbaik, kita bantu anak meraih prestasi dunia. Dan last but not least, Bapak Ibu semua, mungkin satu poin yang menurut saya penting ya. Kenapa kita perlu menyiapkan anak-anak kita, dan ini menjadi satu prinsip penting. Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan namun tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Dan pesan terakhir dari saya, tanamkan ke anak-anak, study hard in silence, work hard in silence, and let your success and impact be your most. Belajar keraslah dalam sunyi, bekerja keraslah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi visi. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya jawab boleh? Monggo kalau ada pertanyaan.